Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar. Nah, sebelumnya di pendahuluan kita sudah mempelajari dan sudah tahu bahwa notasi dari limit itu biasa kita tuliskan sebagai lim, gitu ya, x mendekati c untuk fx. Ya, sama dengan L misalnya. Jadi cara membacanya ini adalah limit untuk fx saat x mendekati c adalah L. Jadi notasi limit itu ditulisnya dengan menggunakan kata lim, L-nya kecil ya, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya kita mau mencari nilai dari suatu limit. Bagaimana cara mencari nilainya? Ya, kita punya contoh limit untuk x kuadrat ditambah 1 saat x mendekati 1. Nah, bagaimana cara menghitung nilai limitnya? Nah, yang harus kita tahu, x mendekati 1 ini artinya x-nya bukan 1, tapi x-nya mendekati 1 dari sisi kiri dan sisi kanan. Jadi, kalau kita gambarkan dalam grafik ya, dari grafik ini akan nampak fx ketika x-nya mendekati 1 dari sisi kiri dan sisi kanan, nilai fx-nya adalah 2. Ada 2 ya dari sini. Jadi ketika x-nya 1, itu nilai fx-nya adalah 2. Dan ini kita bisa buktikan dengan menggunakan tabel. Dengan menggunakan tabel, kita lihat x-nya ketika mendekati dari sisi kiri dan sisi kanan. Jadi, dari sisi kiri itu x mendekati 1. Ini dari kiri. Ini dari kiri mendekati 1. Kemudian, kita lihat dari kanannya juga. Dari kanannya juga kita harus cek mendekati 1. Ini mendekati 1 dari kanan. Nah, kita lihat dari kiri itu yang mendekati 1 kita ambil sembarang, misalnya 0,9, 0,99, 0,999, dan seterusnya sampai yang mendekati 1. Kita ambil sampelnya saja. Nah, ketika x-nya 0,9, kita masukkan nih ke fungsinya sehingga limit x mendekati 1, nah x-nya kita ganti dengan 0,9, berarti 0,9 kuadrat ditambah 1. Hasilnya itu menjadi 1,81. Jadi nilai limitnya 1,81. Itu kalau x-nya 0,9. Kemudian ketika x-nya 0,99, kita substitusi 0,99 kuadrat ditambah 1. Sehingga hasil fx-nya adalah 1,98. Kemudian ketika x-nya 0,999, berarti hasil fungsinya adalah 1,998. Sehingga kalau kita masukkan 1, ternyata pas hasilnya adalah 2. Nah, kita lihat dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan, nilai-nilai yang mendekati 1, kita ambil sampelnya misal 1,1, 1,01, 1,001. Nah, masing-masing kalau kita substitusi ke fungsinya, nah kita substitusi misal 1,001. 1,001 kuadrat ditambah 1, itu hasilnya adalah 2,002. Kemudian kalau kita masukkan 1,01, berarti 1,01 kuadrat ditambah 1, hasilnya 2,02. Kemudian ketika kita gunakan 1,1, kita substitusikan ke fx, 1,1 kuadrat ditambah 1, hasilnya 2,2. Sehingga nilai-nilainya ini jika dari sebelah kanan kita lihat juga mendekati 2. Karena dari sisi kiri dan sisi kanan nilainya mendekati 2, dan ketika kita substitusi 1 juga hasilnya adalah 2, maka nilai limit ini adalah 2. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan contoh lain? Contoh lainnya misalnya seperti ini.
Nah, kita punya contoh ketika kita substitusikan, ini ada suatu limit untuk x kuadrat dikurangi 1 per x min 1 saat x mendekati 1. Nah, kalau kita langsung substitusi x-nya sama dengan 1, tentu hasilnya jadi 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini adalah suatu bentuk tak tentu. Ini bukan berarti nilai limitnya adalah 0 per 0. Sama halnya dengan soal yang sebelumnya, kita perlu mengeceknya dari sisi kiri dan sisi kanan bilangan 1. Nah, kalau kita cek dari sisi kiri dan sisi kanan, kita lihat ya, ambil bilangan-bilangan yang mendekati 1 dari kiri. Kita lihat dari kiri itu ada 0,99, 0,999 dan bilangan lainnya yang mendekati 1 dari sisi kiri. Kemudian kita lihat dari sisi kanan, misalnya kita ambil contoh mirip dengan yang tadi, 1,001, 1,01, kemudian 1,1. Ini sebenarnya angka yang kalian pilih itu bebas, yang penting ambil sedekat mungkin dengan 1 dari sisi kiri dan sisi kanan ketika nilai X-nya mendekati 1 gitu ya. Kemudian kita substitusi nih nilai X-nya. X-nya 0,9. 0,9 kuadrat dikurangi 1 dibagi 0,9 dikurangi 1. Hasilnya adalah 1,9. Kemudian jika kita substitusi X-nya 0,99, berarti kita masukkan 0,99 kuadrat dikurangi 1 per X min 1. X-nya kita ganti ya dengan 0,99. Hasilnya adalah 1,99. Kemudian kita gunakan 0,999 untuk pengganti X-nya. Hasil dari fx-nya adalah 1,999. Nah, gitu. Nah, kita lihat ketika kita substitusi 1, ini tidak bisa ya, karena hasilnya jadi 0 per 0. Tapi ingat, jawabannya bukan 0 per 0. Kemudian kita lihat dari sisi kanan. Ketika kita ambil dari sisi kanan yang menuju 1, hasilnya adalah untuk 1,001, nilai fx-nya menjadi 2,001. Kemudian ketika x-nya 1,01 disubstitusi ke fx, hasil fx-nya menjadi 2,01. Kemudian ketika x-nya adalah 1,1, nilai fx-nya menjadi 2,1. Kita lihat dari sisi kiri dan sisi kanan, angkanya mendekati angka 2. Ya, ini 1,99. Dia tidak akan sampai di angka 2, tapi nilainya menuju angka 2. Kemudian dari kanan juga menuju angka 2, semakin dekat dengan angka 2. Sehingga nilai limit ini adalah 2. Dan kalau kita lihat dari grafik, ini bentuk grafiknya. Cara menggambar grafiknya tidak kita pelajari, ini hanya mengecek saja. Ketika kita lihat nilai X-nya 1, X-nya 1 di sini ya, X-nya 1, maka nilai limitnya itu adalah menjadi 2 ya di sini. Nah, jadi limit dari fungsi X kuadrat dikurangi 1 per X min 1 untuk X mendekati 1 adalah 2 gitu. Jadi begitulah menentukan nilai limit ya. Jadi dari grafik ini nampak bahwa nilai fx-nya ini mendekati 2 saat x mendekati 1 dari kedua sisi, yaitu dari sisi kiri dan sisi kanan. Nah, sebuah titik yang hilang dilambangkan dengan noktah terbuka pada grafik ya. Jadi di sini kalau kita gambarkan ada noktah terbuka sebenarnya. Dan konklusi ini ya, kesimpulan ini diperkuat oleh tabel. Pastikan bahwa kalian melihat tidak masalah bahwa fx tidak terdefinisikan saat x sama dengan 1. Jadi di sini kan kalau kita substitusi nilai x-nya 1, maka hasilnya tidak terdefinisi karena limit bergantung hanya pada nilai-nilai dari fx di dekat 1. Bukan di 1, itu untuk limit. Jadi kita ambil yang nilai di dekatnya, bukan nilai X sama dengan 1.
Nah, bagaimana jika kita punya soal limit untuk nilai mutlak X min 1 per X min 1 saat X mendekati 1. Nah, kalau kita punya soal seperti ini, sama ya. Jadi kita harus cek dulu nilai-nilai yang mendekati 1. Jadi bukan di 1. Karena kalau kita substitusi 1 nih ya, 1 dikurangi 1, nilai mutlaknya dibagi 1 dikurangi 1. Hasilnya pasti bentuk tak tentu. Jadi nggak bisa. Jadi kita harus tetap cek dari sisi kiri dan sisi kanan. Misalnya kita ambil bilangan yang sama seperti tadi, 0,9, 0,99, kemudian 0,999. Kemudian dari sisi kanannya ada 1,1, 1,01, kemudian 1,001. Nah, kalau kita substitusi nih masing-masing X ya, ke fungsinya, misal nih kalau kita substitusi 0,9, berarti kan nanti jadi limit X mendekati 1 mutlak 0,9 dikurangi 1 per 0,9 dikurangi 1. Itu hasilnya jadi negatif 1. Gitu. Kemudian kita substitusi 0,99 dengan cara yang sama seperti tadi, hasilnya adalah negatif 1 juga. Kemudian kita substitusi 0,999 juga hasilnya menjadi negatif 1. Oh, berarti konstan ya, negatif 1 terus. Kemudian kalau kita substitusi 1, dia jadi 0 per 0, tentu ini bentuk tak tentu ya, tidak dapat didefinisikan gitu ya. Kemudian ketika kita substitusi dari sisi kanan, ada 1,001, kita substitusi, hasilnya menjadi 1. Kemudian 1,01 disubstitusi, hasilnya 1. 1,1 disubstitusi gitu, hasilnya 1 juga, konstan 1 terus. Kita lihat dari sisi kiri semuanya itu hasilnya adalah negatif 1. Dari sisi kanan itu hasilnya adalah 1. Nah, maka bagaimana ini? Nilainya ternyata tidak mendekati suatu bilangan tertentu. Dari sisi kiri dan sisi kanan itu berbeda. Sehingga nilai limit ini menjadi tidak ada. Itu ya. Jadi adanya nilai limit itu ketika dari sisi kiri dan sisi kanan sama-sama menuju ke suatu bilangan tertentu, seperti soal yang sebelumnya. Dan ini juga diperkuat oleh grafik ya, kita lihat kalau lihat di grafiknya, di sini ada suatu garis yang terpotong ya. Kalau kita gambarkan garisnya seperti ini, terpotong. Ketika X-nya mendekati 1 dari sisi kiri, itu nilainya min 1 ya. Dari sisi kanan juga hasilnya adalah 1. Ternyata kita simpulkan bahwa nilai limitnya tidak ada. Karena dari sisi kanan dan sisi kiri itu mendekati suatu nilai yang berbeda. Tuh. Kemudian, nah ada satu contoh lagi, jika fx, nah ini ada dua kemungkinan, jika fx-nya itu x, untuk x-nya tidak sama dengan 1, kemudian fx sama dengan 0, untuk x sama dengan 1, yang ditanyakan limit fx saat X mendekati 1. Nah, ingat, X mendekati 1. Nah, kalau kita gambarkan, kita lihat ya, di sini tampak bahwa fx mendekati 1 saat X mendekati 1 dari kedua sisi. Ingat, X mendekati 1 itu kita harus lihat dari sisi kiri dan sisi kanan. Jadi, kita lihat dari sisi kiri dan sisi kanan. Ini ya, sisi kiri dan sisi kanannya. Tuh. Nah, konklusi ini diperkuat oleh grafik ya. Dan tidak masalah bahwa F1 itu sama dengan 0. Kalau kita masukkan F1,
itu hasilnya pasti 0 kan? Nih, F1 itu hasilnya 0. Tapi nilai limit itu bergantung hanya pada nilai-nilai pada fx di dekat 1, bukan di 1. Kalau F1 itu nilainya 0, tapi kalau ditanyakan limit x mendekati 1, fx berarti kita pakainya yang ini, yang x. Nah, mendekati 1 itu bukan berarti 1, tapi dia mendekati dari sisi kiri dan sisi kanan. Berarti ini sama dengan limit x mendekati 1 untuk x ya. Nah, berarti hasilnya berapa? Kita lihat. Kalau dari sisi kiri dan sisi kanan, x-nya 1, itu berarti fx-nya adalah 1. Berarti hasilnya ini adalah 1. Nah, jadi jawabannya adalah 1. Jadi nggak masalah walaupun F1-nya itu adalah 0, tapi yang dicari nilai limit X mendekati 1 itu berarti X-nya bukan 1, tapi mendekati 1 dari sisi kiri dan sisi kanan. Maka hasilnya adalah 1 sesuai dengan grafik ya. Begitu. Nah, dari beberapa contoh yang tadi, ada 3 gagasan penting yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami. Yang pertama, nilai limit fx mendekati L saat x mendekati C berarti bahwa nilai fx dapat dibuat sedekat mungkin ke bilangan L dengan memilih x yang semakin dekat dengan C. Tadi ketika kita mencari nilai limit untuk X yang mendekati 1, berarti kita ambilnya nilai-nilai yang mendekati 1, tapi bukan 1 dari sisi kiri dan sisi kanan. Yang semakin dekat itu lebih akurat gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk adanya suatu limit, kita mesti membuat X mendekati C dari kedua sisi ya tadi. Jika nilai fx mendekati bilangan yang berbeda saat mendekati C dari sisi kiri dengan nilai fx saat X mendekati C dari sisi kanan, maka nilai limitnya tidak ada. Tadi sudah ya, kalau dari sisi kiri dan sisi kanan, misal dari sisi kiri itu hasilnya negatif 1, dari sisi kanan hasilnya 1, berarti nilai limitnya itu tidak ada. Jadi suatu limit punya nilai itu ketika dari sisi kiri dan dari sisi kanan itu mendekati suatu nilai yang sama. Kemudian yang ketiga, nilai fx saat x sama dengan C tidak berkaitan dengan ada atau tidak adanya limit fx saat x mendekati C. Misal, contoh yang terakhir tadi ya, limit fx ada saat x mendekati 1, meskipun fungsi fx tidak terdefinisi di x sama dengan 1. Ya, yang terakhir, diingatkan kembali bahwa definisi limit suatu fungsi itu adalah jika nilai fx mendekati sebuah bilangan L saat x mendekati C dari kedua sisinya. Maka, limit untuk fx saat x mendekati C adalah L. Ya, sekian ya pelajaran pada video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan kalian boleh tulis di kolom komentar ya.